Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Dewan yang terhormat, kami umumkan bahwa dari sejumlah 25 orang anggota Dewan yang terhormat dan yang telah menandatangani daftar hadir sejumlah 17 orang, maka quorum tercapai dan rapat dinyatakan sah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat keempat paripurna keempat masa sidang kedua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat tahun 2025 dalam rangka penyampaian jawaban penjelasan Bupati Aceh Barat terhadap pemandangan umum anggota Dewan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Aceh Barat tahun anggaran 2024. Dengan ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Yang kami hormati Saudara Wakil Bupati Aceh Barat, Saudara Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Barat, Saudara Sekda, Sekwan, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Dinas, Badan, dan Kantor serta Kepala Bagian Sedakap Aceh Barat, Saudara Camat dalam Kabupaten Aceh Barat, rekan-rekan fresh serta hadirin yang kami muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri dan mengikuti agenda penyampaian jawaban atau penjelasan Bupati Aceh Barat atas pemandangan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. Selawat dan salam tak lupa kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian yang telah membawa kita umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan serta berakhlak mulia sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, sesuai dengan jadwal rapat paripurna bahwa agenda rapat kita pada hari ini adalah penyampaian jawaban atau penjelasan Bupati Aceh Barat terhadap pemandangan umum anggota Dewan tentang rancangan kanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Aceh Barat tahun anggaran 2024. Selanjutnya dipersilakan kepada Saudara Bupati Aceh Barat untuk menyampaikan jawaban atau penjelasannya sekaligus menyerahkan secara simbolis kepada pimpinan Dewan. Disilakan. Sebelum saya melanjutkan jawaban dari Bupati, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Aceh Barat yang seyogyanya beliau dapat berhadir pada penyampaian jawaban Bupati Aceh Barat terhadap rancangan kanun pertanggungjawaban APBK Aceh Barat tahun anggaran 2024. Namun beliau masih dalam keadaan berduka atas berpulangnya ayahanda beliau almarhum Muhammad Jafar bin Tengku Muhammad Arsyad. Semoga Allah menerima amal ibadahnya dan diberikan tempat terbaik di sisinya. Mari sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah untuk almarhum wa khususon almarhum Muhammad Jafar bin Tengku Muhammad Arsyad. Al-Fatihah. Rahmatullah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua DPRK Aceh Barat, yang kami hormati Ketua Fraksi dan anggota DPRK Aceh Barat, yang kami hormati
Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRK, yang kami hormati para staf ahli Bupati, yang kami hormati para asisten, kepala dinas, badan, kantor, dan lembaga teknis daerah lainnya, yang kami hormati para kepala bagian Setdakap Aceh Barat, yang kami hormati para kepala sekretariat dalam Kabupaten Aceh Barat, yang kami hormati para camat dalam Kabupaten Aceh Barat, yang kami hormati hadirin hadirat yang kami muliakan, yang kami hormati insan pers, media cetak maupun elektronik. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan taufik dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir pada forum yang terhormat ini dalam rapat paripurna keempat DPRK Aceh Barat masa sidang 2 dengan agenda jawaban atau penjelasan Bupati Aceh Barat terhadap pemandangan umum DPRK Aceh Barat tentang rancangan kanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBK tahun anggaran 2024 Kabupaten Aceh Barat. Salawat dan salam kita sampaikan ke keajaiban Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRK Aceh Barat bersama tim anggaran pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang telah selesai melakukan pembahasan rancangan kanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBK tahun anggaran 2024 Kabupaten Aceh Barat. Melalui kesempatan ini kami juga mengingatkan jajaran eksekutif agar apa yang telah disarankan oleh anggota Dewan yang terhormat pada pemandangan umum fraksi-fraksi tetap menjadi perhatian yang sungguh-sungguh untuk disikapi dan diperbaiki, sehingga apresiasi dan harapan masyarakat Aceh Barat dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat, atas masukan dan saran yang telah disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat melalui pemandangan umum DPRK tentang rancangan kanun pertanggungjawaban pelaksana APBK tahun anggaran 2024 Kabupaten Aceh Barat, maka perkenankanlah kami menyampaikan penjelasan dengan sebagai berikut. 1. Terkait pemberdayaan mantan qori dan hafiz sebagai Imam Masjid Agung Melabuh, dapat disampaikan bahwa kami akan mengkaji kembali untuk penambahan jumlah imam di Masjid Agung dan akan mengakomodir saran dari anggota Dewan yang terhormat terhadap penempatan imam dari qori dan hafiz dengan tidak mengurangi imam yang telah direkrut atas rekomendasi para ulama Kabupaten Aceh Barat. 2. Sehubungan dengan saran anggota Dewan yang terhormat untuk memperkuat sinergitas dengan tenaga pendamping desa, dapat disampaikan bahwa kami melalui Dewan Pemberdayaan Masyarakat Gampung selalu bersinergisitas dengan pendamping desa dalam mensukseskan program pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui rapat koordinasi triwulan bersama dengan tenaga ahli pendamping desa. Semua program yang dicanangkan pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendapat dukungan sepenuhnya dari pendamping desa dan selalu berkolaborasi dengan melakukan asistensi dan pendampingan terhadap program-program dimaksud. 3. Mengenai saran untuk melakukan self-assessment, dapat kami jelaskan bahwa kami sangat sependapat dan akan melakukan upaya assessment bagi aparatur sipil negara. Dan secara nasional, pelaksanaan assessment juga telah dicanangkan melalui BKN RI dan akan sinergikan ke setiap pemerintah kabupaten kota melalui aplikasi SIMATA atau Sistem Informasi Manajemen Talenta. Kami akan menyambut baik program ini dan melakukan pembenahan sehingga dengan mendukung dan meningkatkan kinerja birokrasi di pemerintahan Kabupaten Aceh Barat. 4. Terhadap saran untuk mengevaluasi kinerja Kepala Bapeda, dapat kami sampaikan bahwa kami akan melakukan mengevaluasi kinerja Kepala Bapeda termasuk juga pejabat pimpinan tinggi Pratama lainnya. Evaluasi ini akan dilakukan melalui uji kompetensi apakah pejabat tersebut masih layak dipertahankan atau akan dilakukan mutasi ke jabatan lainnya. 5.
5. Terkait penataan sumber daya manusia, pemberian beban kerja dan pengangkatan pejabat definitif dapat dijelaskan. Kami telah melakukan penataan terhadap jabatan yang lowong serta pejabat yang akan mengisi jabatan tersebut, dan proses pengisian tersebut tetap dilakukan dalam melalui prosedur antara lain harus mendapat izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri jika dilakukan 6 bulan sejak pelantikan kami selaku Bupati dan Wakil Bupati, dan juga harus mendapat rekomendasi dari Kepala BKN yang dilakukan melalui aplikasi Integrated Mutasi atau IMUT. 6. Terkait tenaga kerja pada perusahaan perkebunan swasta dapat kami jelaskan. A. Mengenai intimidasi dan kriminalisasi yang dilakukan perusahaan kepada pekerja, kami akan tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan di mana diperlukan bukti dukung atau laporan lebih rinci dari hasil pengawasan atau MONEF, sehingga dilakukan proses penindakan sesuai dengan mekanisme Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang penyelesaian perselisihan hubungan internasional industrial. Poin B. Untuk pekerja yang belum sesuai dengan pembayaran upah akan kami tindak lanjuti dengan melakukan penelahan pekerjaan kontrak yang diberikan, sehingga ada perusahaan atau pekerja yang wajib membayarkan UMR dan ada juga yang dibebaskan kewajiban UMR karena berbentuk UMKM dan kecil. C. Bagi perusahaan yang terbukti mengancam akan melakukan PHK kepada pekerja yang melapor akan kami berikan sanksi sesuai aturan perundang-undangan. D. Mengenai hak pekerja yang dipotong jika kurang dari target dan hak pekerja apabila lebih dari target, jika sudah tertuang dalam PP atau PKB, maka akan kami lakukan mediasi untuk membayarkan hak pekerja tersebut. 7. Terkait masih minimnya tenaga kerja lokal pada perusahaan pertambangan dan perkebunan dapat kami jelaskan. A. Hemat kami secara global bagi perusahaan sedang dan besar sudah mendekati target 70-30, di mana total pekerja 5.610 orang. Adapun pekerja dari Kabupaten Aceh Barat sebanyak 3.738 orang atau 67%. Pekerja dari Provinsi Aceh sebanyak 503 orang atau 9%. Dan dari luar Aceh sebanyak 1.373 orang atau 24%. Untuk ke depan akan diupayakan target sebesar 70% penerimaan tenaga kerja lokal. B. Untuk jabatan top manajemen memang masih kurang mengingat kompetensi kualifikasi yang dimiliki belum sepenuhnya mendukung, sehingga diperlukan pelatihan tingkat lanjut. Kemudian kami juga akan mendorong perusahaan untuk melakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi putra daerah. C. Untuk saran membuat regulasi atau perjanjian kerjasama tentang komposisi minimal tenaga kerja lokal akan kami tindak lanjuti. D. Untuk pengawasan lowongan kerja atau rekrutmen selalu kami lakukan pada saat penyebarluasan lowongan dan pada saat pelaporan penyerapan. Mengenai proses seleksi sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya, mengenai pengaduan hubungan industrial telah dilakukan dengan membuat buku pengaduan dan memfasilitasi perundingan bipartit di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagai informasi bahwa pengaduan online untuk THR rutin dilakukan selama 1 bulan setiap tahun. 8. Berkenaan dengan sektor kesehatan dapat kami jelaskan sebagai berikut. A. Penguatan sektor kesehatan dan pemerataan layanan di Kabupaten Aceh Barat telah dilakukan salah satunya melalui kunjungan sehat dengan cara mengunjungi masyarakat yang sakit. Hal ini selaras dengan program pemerintah Kabupaten Aceh Barat dengan adanya dokter kunjungan ke rumah atau disingkat dengan Dokmaru. B.
Kemudian terkait distribusi tenaga medis atau dokter, saat ini Dinas Kesehatan terus melakukan pemetaan terhadap kebutuhan tenaga dokter dan tenaga kesehatan yang ada sehingga secara bertahap dapat diselesaikan dan akan kita laporkan progres perkembangannya secara berkala. Dapat kami sampaikan juga bahwa terkait pemenuhan dokter memang ada permasalahan di saat dokter yang bersangkutan harus melanjutkan pendidikan spesialis karena ada persyaratan batas umur, sementara untuk penambahan dokter dengan status kontrak atau bakti tidak diperbolehkan jika yang bersangkutan tidak terdaftar dalam database. C. Terkait ketersediaan obat, bahwa setiap tahun Dinas Kesehatan melakukan pengadaan obat sesuai rencana kebutuhan obat oleh Puskesmas sesuai dengan standar formularium nasional atau Fornas, dan Puskesmas juga diperbolehkan membeli obat melalui sumber dana JKN, sehingga dapat kami pastikan untuk ketersediaan obat di Puskesmas sudah memadai, dan selama ini Dinas Kesehatan juga melarang Puskesmas membebankan kepada pasien untuk membeli obat di luar Puskesmas. D. Terkait surat rujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah, dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Aceh Barat sudah menerapkan rujukan antar fasilitas kesehatan menggunakan sistem rujukan terintegrasi atau SISRUTE sejak tahun 2024 sesuai dengan rekomendasi dari Ombudsman Aceh, di mana mengatasi antrian di IGD rumah sakit harus menggunakan SISRUTE. Namun demikian, rujukan secara langsung dapat dilaksanakan tanpa menggunakan aplikasi SISRUTE dengan cara menghubungi hotline IGD rumah sakit tujuan khusus terhadap pasien yang tergolong emergensi darurat, jaringan internet yang bermasalah maupun hal-hal teknis lain yang menghambat. Terkait pilot project implementasi BLUD, dapat kami sampaikan bahwa dalam perencanaan yang telah Dinas Kesehatan melaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri tanggal 7 Mei 2025, ada 3 UPTD Puskesmas yang akan menjadi pilot project BLUD, yaitu Puskesmas Johan Pahlawan, Puskesmas Merbo, dan Puskesmas Cot Semerung. Sedangkan sisanya akan dipelajari apakah hasil pilot project penerapan BLUD dapat memberikan dampak positif untuk perbaikan pelayanan di Puskesmas. F. Terkait penempatan petugas pada Puskesmas Pembantu Bukit Jaya, dapat kami sampaikan bahwa sudah ditempatkan 1 orang petugas dari Puskesmas Merbo. Namun demikian, penempatan petugas di pustu-pustu terpencil masih menjadi kendala. Di samping ketersediaan SDM, juga sarana prasarana yang sudah kurang layak. Ke depan secara bertahap akan terus diupayakan pemenuhan termasuk untuk penempatan petugasnya. 9. Mengenai ketertiban umum dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Untuk penertiban Jalan Daud Dariah 2, Lung Ane Aye Melabu, dalam meningkatkan pendapatan asli daerah akan kami cari solusi dan akan ditertibkan. B. Selanjutnya terhadap penertiban ternak yang berkeliaran belum dapat teratasi. Hal ini dikarenakan peraturan mengenai registrasi ternak belum diterapkan secara menyeluruh. Ke depan Satpol PP akan meningkatkan koordinasi secara intens dengan Dinas Peternakan. C. Kemudian untuk pengawasan syariat Islam, khususnya di lokasi-lokasi wisata saat jam maghrib ataupun sholat Jumat, akan mengerahkan personil WH untuk melaksanakan patroli rutin setiap hari dengan memperluas jangkauan pengawasan patroli. D. Untuk laporan pelaksanaan penegakan kanun daerah selalu kami catat dan akan kami laporkan kepada pimpinan secara berkala. 10. Sehubungan informasi terkait penyelewengan dana Kartu Indonesia Pintar pada SDN Suak Pangkat, hal ini sudah kami konfirmasi langsung kepada kepala sekolah terkait maupun ke bank penyalur dana PIP
peserta didik yaitu Bank BSI Cabang Resak, dan kami temui kenyataan bahwa dana tersebut untuk jenjang SMP sudah diterima langsung oleh peserta didik, dan untuk jenjang SD dana tersebut memang tidak diterima oleh peserta didik karena ditarik kembali oleh sistem. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat, 11. Terkait dana bantuan operasional sekolah atau BOS pada SDN Padang Sekabu dan SDN Pasitengah, kami akan memanggil kepala sekolah terkait untuk meminta penjelasan terkait hal tersebut dan menyelesaikan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. 12. Terkait dengan ketimpangan distribusi guru dan rasio murid guru, kami terus melakukan pemetaan kebutuhan guru secara berkala, termasuk melalui aplikasi data pokok pendidikan atau Dapodik dan sistem pendukung lainnya. Kami menyadari masih adanya ketidakseimbangan antara jumlah guru dengan jumlah siswa, terutama antara wilayah perkotaan dan wilayah terpencil. Untuk itu, kami telah mengajukan usulan formasi ASN dan P3K yang berbasis pada data kebutuhan real di sekolah, serta melakukan rotasi dan redistribusi guru dalam upaya menyeimbangkan beban kerja dan pemerataan layanan pendidikan. Meski pelaksanaan menghadapi tantangan, terutama dari sisi regulasi dan kondisi geografi, kami berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola distribusi guru ini secara bertahap dan berkeadilan. 13. Mengenai kondisi infrastruktur sekolah, kami sepenuhnya menyadari masih banyak sekolah yang memerlukan rehabilitasi ruang kelas, toilet, dan sanitasi yang kurang layak, hingga fasilitas pendukung seperti laboratorium dan perpustakaan di beberapa sekolah belum memiliki gedung, serta mobiler siswa dan mobiler guru yang serba kekurangan. Pada tahun anggaran berjalan ini, kami telah memprioritaskan peningkatan dan rehabilitas sarana prasarana pendidikan melalui dana APBK, Doka Migas, serta anggaran revitalisasi APBN. Namun, karena keterbatasan anggaran, perbaikan dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi layanan pendidikan. 14. Terkait dengan mutu pendidikan, kami mengakui bahwa capaian akademik dan kompetensi lulusan masih memerlukan peningkatan. Beberapa faktor yang menjadi perhatian kami meliputi peningkatan mutu pendidikan, khususnya pada 3 komponen utama, yaitu literasi, numerasi, dan karakter. Mulai tahun ajaran baru ini, peningkatan mutu pendidikan akan diarahkan melalui penyusunan RKAS, satuan pendidikan yang mengacu pada hasil rapor pendidikan masing-masing sekolah. Proses ini mencakup tahap identifikasi masalah, refleksi, dan pelaksanaan kegiatan pembenahan yang terukur. Untuk mendukung hal tersebut, Dinas Pendidikan akan terus memperkuat literasi, numerasi, dan karakter melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan. Kami juga mendorong lebih banyak inovasi pembelajaran yang kontekstual dan berorientasi pada penguatan karakter serta literasi numerasi siswa. Tahun ini, berbagai kegiatan peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah telah dan sedang dilaksanakan, bekerja sama dengan perguruan tinggi serta mitra strategis pemerintah dalam bidang pendidikan. 15. Mengenai alat-alat medis canggih pada Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak-Din, Melabuh, dapat disampaikan bahwa alat tersebut seperti alat operasi mata, alat operasi jantung, alat pemecah batu ginjal telah difungsikan sebagaimana mestinya. 16. BPKP sudah melakukan audit khusus dan peninjauan langsung ke pemusnah di Jakarta pada 31 Oktober sampai dengan 4 November 2023. Saat ini harga sudah mengalami penurunan dari semula 75.000 per kilo menjadi 50.000 per kilo
berdasarkan HPS terendah. Berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi tim audit BPKP terkait markup harga yang dilanjutkan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Barat terhadap temuan tersebut sudah ditindaklanjuti dan disetorkan secara cicilan ke rekening Rumah Sakit Umum Daerah Cunyadin Melabuh sebesar Rp112.174.157. 17. Mengenai status pengelolaan Pelabuhan Jeti Melabuh dilakukan melalui skema kerjasama pemanfaatan atau KSP antara pemerintah Kabupaten Aceh Barat dengan PT MPM. Sampai dengan saat ini, PT MPM telah menyetorkan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ke kas umum daerah sebesar Rp404.040.237. 18. Terkait dengan jalan umum yang digunakan untuk lintasan hauling batubara, dapat dijelaskan bahwa melalui Dinas Perhubungan akan membentuk satuan tugas atau satgas pengawasan, kemudian meminta pihak perusahaan untuk menempelkan nomor lambung pada setiap kendaraan pengangkut hasil tambang dan menyerahkan data nomor lambung lengkap dengan informasi pengemudi. 19. Mengenai pengelolaan parkir berbasis elektronik, dapat kami sampaikan bahwa perlu kajian teknis terkait hal tersebut, dimulai dari zonasi titik parkir, kemampuan membayar masyarakat per golongan sampai dengan sosialisasi kepada masyarakat terkait program tersebut. Kemudian terhadap zona parkir akan dilakukan pemetaan dan penempatan rambu zona parkir yang berbayar dan tidak berbayar sesuai dengan ketentuan, serta membuat database perparkiran Kota Melabuh. 20. Terkait perpanjangan izin hauling PT AJB dan PT IPE agar dapat ditinjau kembali, maka dapat kami jelaskan bahwa MOU kerjasama penyelenggaraan jalan umum kabupaten untuk kegiatan pengangkutan batubara antara Pemkab Aceh Barat dengan PT pada semesta utama sebelumnya akan berakhir pada 31 Juli 2025. Untuk perpanjangan MOU tersebut, pihak perusahaan telah mengajukan permohonan dan saat ini sedang berproses. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah membentuk tim untuk mengkaji aspek administratif, teknis, sosial, dan lingkungan, di mana laporan dan rekomendasi tim tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi kami dengan melibatkan segenap stakeholder untuk menyetujui atau tidak permohonan perpanjangan izin yang dimaksud. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat. 21. Terkait operasionalisasi mal pelayanan publik Kabupaten Aceh Barat, dapat kami informasikan bahwa kami menargetkan soft launching paling lambat pada tanggal 11 Oktober 2025 bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Aceh Barat. Adapun pertimbangan belum dioperasionalisasikan MPP adalah belum cukup tersedia gerai atau counter untuk semua lembaga atau instansi yang mengajukan permohonan bergabung sehingga perlu penambahan 3 gerai atau counter yang masih dimungkinkan. Di samping itu, beberapa fasilitas pendukung lainnya juga belum tersedia yang memerlukan penyiapan dan ditargetkan akan selesai sebelum soft launching. 22. Mengenai audit dana CSR pada Masjid Agung, mobil damkar BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup akan dilakukan kajian terlebih dahulu secara mendalam sebelum dilakukan audit khusus oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. 23. Terkait saran untuk melakukan pengecekan lapangan atas pembangunan gedung Dinas Kesehatan, kami akan melakukan kajian terlebih dahulu sebelum dilakukan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Dan bila dari hasil kajian berpotensi terjadinya kesalahan, maka akan dilakukan audit fisik terhadap pembangunan gedung tersebut. 24. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sangat berkomitmen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, serta bebas dari korupsi.
Namun jika perbuatan korupsi tersebut telah terjadi, maka akan kami mengambil tindakan tegas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 25. Mengenai keberadaan aset mobil dinas double kabin Dinas Lingkungan Hidup, saat ini berada di bengkel sedang dalam perbaikan dan tidak benar mobil tersebut digunakan untuk aktivitas tambang ilegal. 26. Mengenai dugaan kebocoran retribusi sampah, dapat kami sampaikan bahwa saat ini pengelolaan sistem retribusi sampah sudah menggunakan non-tunai yang disetor langsung ke Bank BSI oleh pelanggan. Namun, kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi sampah masih rendah, sehingga berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. 27. Sehubungan masih adanya pembuangan sampah sembarangan, Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan pembenahan dengan menyediakan tempat sampah pada lokasi yang layak. 28. Mengenai pembangunan pasar hewan yang dilakukan pada tahun 2021 yang lalu, dapat kami sampaikan bahwa untuk pembangunan fisik pasar hewannya secara keseluruhan belum selesai. Yang sudah dibangun adalah kandang tambat, sedangkan untuk fasilitas pendukung lainnya belum ada. 29. Terhadap tender proyek tahun 2025 dapat disampaikan bahwa seluruh pengadaan barang atau jasa telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 30. Mengenai tambang emas ilegal, dapat kami sampaikan bahwa program Gubernur Aceh terkait penetapan wilayah pertambangan rakyat atau WPR untuk Kabupaten Aceh Barat sudah sampai kepada tahap menunggu survei ke lokasi usulan WPR untuk ditetapkan dalam wilayah pertambangan. Survei akan dilakukan oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan tujuan untuk memberikan legalitas dan pengaturan bagi kegiatan pertambangan rakyat yang selama ini dilakukan secara ilegal, sehingga dengan adanya WPR masyarakat dapat beroperasi dengan sah dan teratur. Adapun lokasi yang diusulkan untuk wilayah pertambangan rakyat yaitu Kecamatan Sungai Mas, terdiri dari Gampung Tutut dan Gampung Lancong. Kecamatan Pantai Cermen, terdiri dari Gampung Sikundo dan Gampung Lawet. Kecamatan Wela, terdiri dari Gampung Bakat dan Gampung Jawi. Selanjutnya, terhadap PT Megalanik Garuda Kencana, pemerintah Kabupaten Aceh Barat sudah memberikan ultimatum untuk memenuhi kewajiban operasional sesuai izin yang dimiliki. Dan jika tidak menjalankan kewajibannya seperti tidak aktif melalui kegiatan usaha, tidak melakukan reklamasi atau melanggar ketentuan izin, akan mengusulkan pencabutan izin usaha pertambangan atau UIP kepada Gubernur Aceh. Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat. 31. Terhadap penertiban tambang ilegal galian C, dapat disampaikan bahwa kami akan melakukan penertiban baik melalui penertiban administratif maupun penegakan hukum yang melibatkan aparat terkait. Penertiban ini juga akan dilakukan melalui koordinasi intensif antara pemerintah kabupaten, aparat penegak hukum, dan instansi terkait seperti Dinas SDM Aceh serta Satpol PP untuk memastikan kegiatan tambang ilegal dapat dihentikan secara efektif. 32. Mengenai jaringan dokumentasi dan informasi hukum atau JDIH dalam pelaksanaan anggaran tahun 2024 dapat disampaikan belum semua SKPK memanfaatkan JDIH secara optimal dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Beberapa perubahan ketentuan memang memerlukan pemahaman lintas bidang yang belum sepenuhnya sinkron. Kedepan akan ditingkatkan koordinasi dan asistensi kepada SKPK secara berkala mengenai perubahan-perubahan ketentuan hukum yang berimplikasi kepada kegiatan anggaran. 33.
terhadap reformulasi kebijakan pengelolaan zakat dapat disampaikan dalam rangka bertransformasi menjadi lembaga yang proaktif dan inovatif dalam digitalisasi penghimpunan zakat, infak, dan sedekah. Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat pada tahun ini sedang mengembangkan sebuah aplikasi Sistem Informasi Administrasi Zakat, Infak, dan Sedekah atau SIAZIS untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan zakat di Kabupaten Aceh Barat. 34. Mengenai sektor pertanian dapat kami jelaskan sebagai berikut. A. Kami telah berupaya mengantisipasi dampak kekeringan dengan mendistribusikan pompa air kepada kelompok tani atau petani yang membutuhkan untuk mengairi lahan persawahan. Selain itu, kami telah mengusulkan ke Dirjen Lahan dan Irigasi Pertani UP Direktorat Irigasi Pertanian melalui penanggungjawab swasembada pangan Kabupaten Aceh Barat berupa kegiatan irigasi air tanah atau sumur bor untuk memberikan akses air ke lahan persawahan. B. Dalam rencana kerja tahun 2026, kami telah mengajukan rencana kegiatan pompanisasi berupaya penyediaan pompa submersible dan penyediaan pipa serta adanya kegiatan pembangunan jaringan irigasi usaha tani. 35. Mengenai ekonomi kreatif dan seni budaya dapat disampaikan kami terus berkomitmen mendorong internalisasi budaya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Adapun program yang telah dilaksanakan yaitu Car Free Day atau CFD bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kepada pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Program yang akan dilaksanakan ke depan yaitu Weekend Show dan Fashion Show. Melalui program-program ini kami percaya bahwa daya tarik wisata akan meningkat, PAD akan terdongkrak, dan ekonomi kreatif benar-benar menjadi bagian hidup masyarakat, bukan sekedar seremonial. 36. Terkait pasar bina usaha melabuh dapat dijelaskan, kami akan berupaya memfasilitasi pembiayaan pemasangan aliran listrik, sanitasi, dan kekurangan-kekurangan lainnya pada perubahan anggaran pendapatan belanja Kabupaten tahun anggaran 2025. 37. Terhadap pemeliharaan ruas jalan kabupaten di 12 kecamatan yang saat ini sudah mulai rusak dan berlubang untuk dilakukan patching, dapat kami sampaikan bahwa kami akan terus melakukan pemeliharaan ruas jalan kabupaten sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia. 38. Mengenai penanganan banjir yang saat ini belum optimal, terutama genangan dalam kota, kami terus berupaya mengoptimalisasi penanganan khususnya genangan air dalam kota melalui kegiatan normalisasi drainase, termasuk lungan air, crossing badan jalan dengan alokasi anggaran mencapai 2 miliar 900 juta rupiah. 39. Terkait optimalisasi pemanfaatan aset daerah dapat dijelaskan bahwa kami akan melakukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap pemanfaatan aset daerah yang telah berjalan selama ini. Di antaranya pemanfaatan lahan fasum dan fasos oleh PT Mifa Bersaudara serta pemanfaatan bangunan mal melabuh oleh pihak Suzuya demi meningkatkan pendapatan asli daerah yang lebih optimal sesuai regulasi dan ketentuan perundang-undangan. 40. Terhadap penataan aset dan reformasi pertanahan dapat disampaikan melalui Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat telah melakukan penataan aset tanah secara digital menggunakan aplikasi SIM Tanah guna memudahkan pemetaan dan pengambilan data secara digital. Selanjutnya, penyelesaian konflik lahan kami tetap berkoordinasi dengan pihak terkait yang dimulai dari Gampung, Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, dan aparat penegak hukum. Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan yang terhormat,
41. Terkait penerapan sistem pembayaran non-tunai pajak dan retribusi daerah dapat disampaikan, kami mengupayakan penggunaan sistem cashless atau non-tunai sejak awal tahun 2024 dan sedang dikembangkan melalui aplikasi berbasis host to host yang mengedepankan laporan pajak berbasis mandiri dan akuntabel. Kemudian juga telah melakukan kerjasama dengan pihak perbankan dalam rangka peningkatan fasilitas transaksi non-tunai melalui pengadaan gerai ATM, QRIS maupun mesin EDC. 42. Mengenai masih adanya kelemahan dalam penerapan beberapa kanun, baik mengenai pajak retribusi hingga barang milik daerah, dapat disampaikan bahwa dalam penerapannya sering mengalami kendala dan hambatan, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Namun demikian, kami akan terus berupaya untuk berbenah dan melakukan perbaikan demi optimalisasi perolehan pendapatan asli daerah. 43. Mengenai perolehan wajar tanpa pengecualian yang ke-11 kali secara berturut-turut, hal ini tidak terlepas dari kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Aceh Barat dengan pihak anggota Dewan yang terhormat. 44. Mengenai data realisasi anggaran sampai dengan Juni 2025 akan kami berikan setelah rekonsiliasi dengan SKPK untuk memperoleh data yang valid. 45. Terkait pengelolaan pasar induk Mal Melabuh, dapat kami sampaikan bahwa akan melakukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap perjanjian kerjasama dengan pihak Suzuya terkait besaran nilai sewa termasuk kontribusi tetap. 46. Terkait data penggunaan lahan fasum dan fasos oleh perusahaan seperti PT IPE, PT AJB, dan PT NCN, kami akan berkoordinasi dan melakukan inventarisasi agar keseluruhan lahan dan jalan yang digunakan dapat terdata dengan lebih baik dan optimal, sehingga belum dapat kami berikan pada kesempatan kali ini. 47. Terkait besaran sewa lahan fasum atau fasos oleh PT MIFA Bersaudara, dapat disampaikan kami akan melakukan evaluasi dan peninjauan kembali terkait besaran nilai sewa dan kekurangan bayarnya. 48. Terhadap saran anggota Dewan yang terhormat terkait dengan program dan kegiatan yang tertunda agar dapat diprioritaskan kembali pada APBKP 2025 atau APBK 2026. Kami sangat sependapat, mengingat kebijakan efisiensi anggaran ini masih akan berlanjut sampai dengan tahun 2026. Tentunya dalam penentuan program pembangunan yang tertunda ini nantinya akan membutuhkan pelibatan dan dukungan penuh dari anggota Dewan yang terhormat sehingga sinergitas pembangunan di Kabupaten Aceh Barat dapat terwujud. 49. Terkait belum optimalnya realisasi pendapatan asli daerah baik dari sektor pertambangan, pemanfaatan fasum dan fasos, serta optimalisasi aset tanah, dapat disampaikan akan berkoordinasi dengan pihak terkait terhadap potensi yang dimiliki Aceh Barat secara menyeluruh, khususnya potensi dari sumber daya alam, pemanfaatan fasum dan fasos, serta pemanfaatan lahan tanah lainnya agar ke depan dapat meningkatkan PAT yang lebih baik dan optimal. 50. Terhadap usulan dilakukan audit menyeluruh dana CSR merupakan hal yang sangat baik untuk perbaikan pengelolaan CSR di Kabupaten Aceh Barat. Pengelolaan CSR saat ini terus dilakukan perbaikan sehingga diharapkan akan memberikan manfaat terhadap pencapaian berbagai target pembangunan di Kabupaten Aceh Barat. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat. 51. Pelaksanaan CSR di Kabupaten Aceh Barat terus dilakukan pembenahan dan perbaikan. Hal ini tersebut ditandai dengan adanya perkembangan regulasi CSR di tingkat daerah yang memberikan fokus tertentu terutama terhadap penurunan angka kemiskinan, walaupun
Demikian, pelaksanaan CSR belum secara optimal terlaksana untuk mendukung berbagai kebutuhan masyarakat di berbagai sektor. Oleh karena itu, kami sependapat bahwa penyusunan roadmap CSR, keterlibatan pemerintah daerah, perusahaan swasta, dan masyarakat dalam koordinasi perencanaan dan pelaksanaan CSR, transparansi pelaporan tahunan CSR oleh perusahaan swasta, serta penerapan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan memberikan daya dorong yang lebih optimal dalam pelaksanaan CSR di Kabupaten Aceh Barat dalam rangka mencapai berbagai target pembangunan daerah. 52. Terhadap saran anggota Dewan yang terhormat terkait dengan proses jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Aceh Barat, kami sangat sependapat dan berterima kasih atas masukannya. Karena kami mempunyai pandangan bahwa untuk menjalankan roda pemerintahan yang baik dan seimbang sangat dibutuhkan kritik, saran, masukan, ide, dan gagasan yang disampaikan secara lugas dan terarah. Karena pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik bila ada kolaborasi dan sinergi dari semua pihak. 53. Terhadap pelaksanaan APBK tahun 2024 sesuai dengan perencanaan, bahkan lebih dari target yang telah dicanangkan, kami mengucapkan terima kasih dan tetap mengharapkan dukungan, kritik, dan saran yang membangun dalam melaksanakan program-program pembangunan untuk kemajuan masyarakat Aceh Barat. 54. Mengenai pembagian tugas dalam pencapaian 100 program yang telah dicanangkan telah terbagi kepada seluruh SKPK yang ada. Demikian penjelasan kami terhadap pemandangan umum DPRK terhadap rancangan kanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBK tahun anggaran 2024 Kabupaten Aceh Barat, dengan harapan jawaban tersebut dapat memberikan kejelasan terhadap permasalahan yang disampaikan dalam pemandangan umum DPRK pada tanggal 14 Juli 2025 yang lalu. Akhirnya, dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga jawaban atau penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melabuh 15 Juli 2025 atas nama Bupati Aceh Barat Tarmizi SP MM. Terima kasih. Instruksi pimpinan. Kedua, instruksi sedikit. Izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati, pimpinan beserta anggota DPR dan para SKPK yang berhadir di ruangan yang berbahagia ini. Ini langsung saja. Saya melihat di sini di jawaban pemerintah Aceh Barat, Bupati dan Wakil Bupati mungkin lupa atau bagaimana
mengenai bekas kantor camat Bubun yang sudah terbengkalai setahun. Mungkin dalam saran dan pertanyaan dari fraksi PAN, apakah lupa menjawab atau memang tidak menjawab? Kalau memang bisa dijawab sekarang atau memang dipending. Kami kan dari wakil rakyat juga khususnya Dapil 2 perlu penjelasan saudara Bupati dan Wakil Bupati. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Mungkin lupa, tapi akan segera kami masukkan dan akan kami kaji ke pihak BPKD mengenai aset tersebut agar tidak menyalahi perundang-undangan pemanfaatannya. Terima kasih Pak Dewan yang terhormat. Terima kasih kepada Saudara Wakil Bupati Aceh Barat telah menyampaikan jawaban penjelasan terhadap pemandangan umum anggota Dewan. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Terhadap jawaban penjelasan Saudara Bupati Aceh Barat yang belum terjawab atau belum memuaskan fraksi-fraksi, kiranya dapat menyampaikan kembali pada agenda penyampaian pendapat akhir fraksi. Demikianlah acara kita pada hari ini, dan kami informasikan kepada seluruh anggota Dewan bahwa setelah acara ini kami tutup, diberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi untuk menyusun pendapat akhir fraksi terhadap rancangan kanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Aceh Barat tahun anggaran 2024 yang akan disampaikan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 pukul 9.00 WIB melalui rapat kelima paripurna keempat. Untuk itu kami harapkan kehadiran kita semua tepat pada waktunya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat keempat paripurna keempat masa sidang kedua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat tahun 2025 dengan ini kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.